Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Pusat Arsip Indonesia bersama saya Satu Minit Sejati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melengkapi rubrik SIKN dan JIKN. Rencananya kita akan masuk pada tutorial bagaimana cara melakukan entry data mulai dari font sampai dengan item. Plus bonusnya adalah impor dan ekspor kopi digital, baik yang mode tunggal ataupun mode berjamaah. Jadi sementara saya akan ngilang dulu, jangan kangen ya. Kalau kangen subscribe aja dulu, nanti di kesempatan yang lain saya akan nongol. Ini dia videonya. Baik, kali ini kita akan masuk pada tutorial bagaimana caranya input arsip mulai dari level font sampai dengan level item. Pertama-tama silakan login dan klik pencipta arsip. Ini sebagai contoh adalah simpul di Bukit Tinggi. Setelah muncul simpul Bukit Tinggi, kita akan klik di bagian bawah tambah deskripsi. Maka akan muncul bagian identitas yang akan kita isi. Pertama adalah kode unik yang kita isi, hanya ini sebagai contoh hanya yang bertanda bintang. Kode unik yang sebagai contoh misalnya F1, judulnya Hasanah Arsip Foto pada kota Tebing Tinggi. Nah, untuk tanggal kita nanti juga harus isikan karena ini font harus ada jelas periodenya, misalnya 1945 sampai dengan 1950. Tipenya kita isikan akumulasi untuk level font. Nah, dan tingkatan deskripsinya jangan lupa untuk pertama kali kita mengisi level font. Jumlah dan media kita harus sebutkan karena ini wajib, berapa keseluruhan jumlah dan jenis media yang dimiliki pada Hasanah ini. Nama penciptanya juga akan kita isi. Kalau sudah diisi bisa kita pilih saja, misalnya ini pemerintah kota Tebing Tinggi sebagai contoh, lalu bisa kita klik buat. Nah, sekarang sudah berhasil kita membuat satu font Hasanah foto kota Tebing Tinggi 1945 sampai 1950. Idealnya memang di bawah font ada seri, tapi kita akan melompat ke berkas. Jadi di bawah font kita masuk ke level berkas sebagai contoh saja. Jadi tidak harus seri. Kode unik yang tertera, misalnya saya berikan kode A dengan judul pembangunan. Tipenya masih sama, akumulasi. Tahunnya sebagai contoh misalnya 1947 sampai dengan 1950. Tingkatan deskripsinya kita ke berkas. Lalu selanjutnya yang wajib diisi lagi adalah jumlah dan media. Seperti contoh font sama, sebutkan berapa volumenya dan medianya apa. Lalu nama penciptanya tidak usah diketik lagi, tapi kita tinggal pilih saja. Termasuk nama pengelolanya juga sudah tidak perlu diketik lagi. Setelah itu, klik buat. Maka sekarang tanda kita memiliki berkas. Ada sebagai contoh ini ada berkas A, B, dan C yang berada di bawah font. Untuk melengkapi berkas A, kita bisa klik A-nya, kemudian kita sekarang melakukan entry terhadap item dengan kode item pertama dengan judul Suasana Kota Tebing Tinggi misalnya. Nah, untuk item tipenya kita isi penciptaan dan jangan lupa periodisasinya. Nah, tingkat deskripsinya item karena kita sedang mengisi item di berkas A. Contohnya di sini ada satu lembar arsip. Nama penciptanya seperti tadi tinggal kita pilih, nama pengelola juga tinggal kita pilih. Maka selesai, kita klik bagian konteks kalau diperlukan, ketentuan aksesnya kita tuliskan, kalau memang terbuka kita tuliskan terbuka. Karakteristik
arsip dan persyaratan teknis, misalnya kita sebutkan baik, sarana temu kembalinya yang kita miliki apa, misalnya kita memiliki daftar arsip atau inventaris. Nah, di sini kita contohkan daftar arsip foto Dinas Perpustakaan Kota Tinggi. Setelah selesai, silahkan klik buat dan kita sudah berhasil membuat satu item arsip di bawah berkas A dengan kode A yaitu pembangunan. Nah, bagian aksesnya sudah ada. Ini merupakan bagian dari font Hasanah Arsip Foto Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya bisa ditambahkan tersendiri kalau memang jumlah itemnya lebih dari satu, misalnya di contohnya 3. Selanjutnya kita impor kopi digital dengan cara klik select file, kemudian kita contohkan. Ini kalau contohnya image-nya hanya satu, silahkan pilih image-nya dan diberikan judul dari foto itu supaya lebih spesifik dan lebih mudah dalam pencarian. Kemudian kita klik impor, maka pada item kedua kita sudah bisa menampilkan foto bangunan rumah masa kolonial. Untuk selanjutnya kita akan mengimpor objek digital untuk contoh menyajikan kopi digital dengan cara impor untuk file lebih dari satu. Bisa diklik sejumlah foto yang dimiliki untuk satu deskripsi. Kita dalam proses menunggu. Jadi dalam satu deskripsi objek digitalnya bisa atau mungkin saja lebih dari satu. Kita akan impor sekaligus. Setelah selesai, kita akan impor. Ini sebagai contoh kalau ada satu deskripsi kopi digitalnya lebih dari satu lembar atau satu expose. Nah, kita sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya seperti yang terpampang di layar kaca Anda, dan apabila belum jelas silahkan ulangi dengan cara play dan pause di bagian yang Anda masih kurang jelas. Demikian, terima kasih dan selamat mencoba.